ada salah satu kocak banget nih. Salah satu komentar gini ngomong, bapak aja bingung apalagi kita. Ya bener kan, bapaknya aja bingung gitu, Apalagi kita. warganya. Tapi ya kalau kayak gitu kata gua sih juga aneh juga sih. Aneh dong. Aneh jatuhnya gimana kan? Jabodetabek nggak boleh ke Serang, Serang nggak boleh ke Jabodetabek. Boleh. Saat lu bawa pancingan sih. Iya. Oh, pancingan. Benar-benar. Selamat datang di Royce Global Podcast, podcast yang membahas hal-hal berkaitan dengan dunia para remaja. Kalian bisa dengerin kita di 13 platform podcast dan bisa lihat secara visual di YouTube-nya Royce Global Radio. Kalian bisa lihat dimanapun dan kapanpun. Cuma di sini tempatnya berbagai info menarik yang paling dekat sama kehidupan anak muda. Yap, selamat datang di Royce Global Podcast. Hai Sobat Global, balik lagi bersama kita di Royce Global Podcast bareng gua El. Dan gue Wahyu. Dan gue Wafik. Nah, ngomongin mau lebaran nih. Bukan ngomongin mau lebaran sih, emang lebaran nih ya. Menjelang ya. Menjelang lebaran. Di kampung lu ada ini nggak sih? Boleh sholat Id? Di lingkungan rumah gue sih boleh sih ya tahun ini, tapi prokes tetap. Iya, prokes tetap. Prokes Soalnya tetap. Bupati Tangerang juga mengizinkan untuk sholat Id di Masjid Al-Azhar sama di lapangannya. Ya pokoknya ya Asalkan itu tadi. prokes. Walaupun lu berangkat pakai masker, nanti nyampe sana juga turun-turun juga itu Iya masker. sih. Pokoknya prokes emang harus tetap dijalanin, pokoknya gitu sih. Dalam keadaan apapun itu Iya. wajib. Karena lagi kayak gini gitu kan ya. Mau di lingkungan lu mungkin COVID-nya nggak terlalu tinggi, tapi itu tetap gitu lah. Covid-nya kemana Nggak tahu ya. Tadi gue lagi iseng buka Instagram ya. Iya. Gue liat salah satu postingan bilang katanya wali kota Tangerang, Bapak Arif itu bingung sama larangan mudik. Wali kota aja bingung, gimana kita yang warganya? Kayak gue juga lihat nih tadi postingan yang lu sebut. Ini ada salah satu kocak banget nih. Salah satu komentar gini ngomong, bapak aja bingung apalagi kita. Ya bener kan, bapaknya aja bingung gitu, Apalagi kita. warganya. Gila ini lucu-lucu banget sih komenannya. Ada lagi nih mana ya? Larangan gubernur Banten masuk Tangerang. Larang gubernur Banten masuk Tangerang. Tapi rata-rata di komen itu pada bilang wali kota kita aja bingung, apalagi warganya Iya. gitu ya. Tapi emang benar-benar membingungkan nggak sih? Bahkan si wali kota aja bingung gitu kan. Iya. Sosok wali kota aja bingung. Apalagi kita sebagai warga Iya. di bawahnya bapak gitu loh ya. Bukannya ini lagi. Bingung saya Pak. Ini gue juga ada baca nih dari suatu yang tadi lu bilang bahas berdua tuh. Iya. Maka jalan dari itu gue dapet nih satu yang bagus nih. Bingung nggak? Kan bingung nggak? Iya. Tanda tanya tuh kan. Iya. Bingung nggak? Nah, Bingung tanya nggak? lagi kan bingung nggak gitu kan. Walah. Kan ada lagi nih, kalau masih bingung kenapa jadi wali kota. Nah, pertanyaannya bagus bos, gua dukung. Salah, siapa yang pilih dong? Bapaknya dipilih. Masih iya juga sih masalahnya. Wali kota Bapaknya kan harus dipilih. mengatur masyarakat tuh. Iya. Itu ada nih yang komen juga. Wisata aja dibuka, diperbolehkan. Mudik nggak boleh. Beda. Susah emang pemerintah yang nggak punya. Ada lagi nih dari Angguna Ditya, gini ngomongnya, pegangan Pak. Kata si bapaknya bingung terus pegangan gak tuh? Kocak ya. Aduh. Tapi bener sih kayak wisata boleh gitu ya, mudik nggak boleh. Nih yang tadi gua singgung nih, tadi kan kata gua ada Pemkot Tangerang izinkan sholat Id di Masjid Raya Al-Azhar, tapi di rumah saja lebih baik. Jadi gimana tuh maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Gimana tuh? Jadi ya lu mau sholat di Al-Azhar nggak apa-apa, tapi lebih baik di rumah, rumah gitu. gitu. Coba kita baca komenannya nih, ada apa aja nih? Biasanya kocak-kocak kan? Tapi kalau kayak gitu tetap aja nggak sih, orang-orang pasti tetap ke masjid gitu loh. Karena apa ya? Lebih dapet gitu loh suasananya. Iya. Lebih Momennya khusyuk gitu. istilahnya. Kalau di rumah kayak paling keluarga doang gitu kan ya. Nggak ada momennya gitu. Kayak cuma kayak salat jamaah biasa gitu kan. Iya. Ada yang komen, maaf Pak, maaf banget nih, bukannya gimana, bukannya so atau gimana, tapi tahun kemarin juga di tempat saya sholat di lapangan terbuka dan kita pakai masker semua. Nah benar yang tadi kita bilang, harus Prokes tetap. nah oke. Ada nih bilang gini, lebih baik di masjid bukan di rumah Pak. Bener gak sih? Iya pahalanya lebih besar Pak. Aduh, lucu-lucu banget.
Tangerang ini. Ada yang bilang nggak boleh pulang kampung, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh sholat di masjid. Makin nggak jelas aja ini katanya. Iya. Perjelas dong ya kan, biar jelas gitu. Biar jelas yang diboleh apa gitu kan. Kayak misalnya gini loh, larangannya hari ini begini, besok udah berubah lagi. Berubah lagi. Jadi kayak bingung, ya pantas aja gitu loh Bapak Wali Kota kita bingung gitu kan. Kita Makanya gitu. itu. Ada salah satu postingan bilang kayak gini, warga bisa keluar masuk Tangsel tanpa syarat apapun selama larangan mudik. Ya karena mudik lebaran dilarangnya itu dari tanggal 16 sampai 17 Mei Tanggal ya. 6. Tanggal Oh iya 6. tanggal 6, sorry Sampai tanggal 17 Mei. Terus Gubernur Banten bilang, Apa? orang Jabodetabek tidak boleh ke Serang. Orang Serang tidak boleh ke Jabodetabek. Jabodetabek itu kan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya. Tangerang itu masuk Banten gak sih? Serang Banten kan? Iya. Jadi Iya ya. kayak kita masih satu provinsi tapi nggak boleh ke Serang. Tapi ya kalau kayak gitu kata gue sih juga aneh juga sih. Aneh dong. Aneh jatuhnya bagaimana kan? Jabodetabek nggak boleh ke Serang. Hmm. Serang nggak boleh ke Jabodetabek. Boleh. Saat lo bawa pancingan sih. Iya. Mau pancingan. Benar-benar. Dan udah banyak ya penyekatan-penyekatannya gitu. Iya, udah apa sih udah diterapkan di titik apa tuh namanya checkpoint ya? Checkpoint. Hmm. Nah, teman gua kan ada pengen kuliah nih. Mm-mm. Menurut lu ada kuliah bagus gak sih? Nih gue punya referensi nih buat lu yang bingung cari tempat kuliah berkualitas tapi dengan harga terjangkau. Udah mending lu masuk aja sih di Global Institute karena di sini kamu bisa dapat banyak keunggulan. Mulai dari sudah terakreditasi B untuk program studi dan institusinya, fasilitasnya sesuai kebutuhan dan memadai, kurikulumnya yang menyesuaikan dunia kerja. Jadi lu nggak usah ribet-ribet, di situ fleksibel banget. Ada kerjasama dengan dunia usaha dan industri, ada juga nih kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Keren banget gak sih? Keren. Nah iya makanya, biayanya juga terjangkau dan bisa dicicil. Apalagi ada 2 fakultas loh di sini. Oh, udah berkali. Iya, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 2 program studi dan 6 konsentrasi, yaitu Teknik Informatika dengan 3 konsentrasi, Computerized Design and Multimedia, Computer Networking, dan Software Engineering. Ada lagi Sistem Informasi dengan 3 konsentrasi, Computerized Accounting, Management Information System, dan Logistic and Production Information System. Fakultas Bisnis dengan 1 program studi dan 2 konsentrasi. Nah kerennya lagi nih, kampus ini tuh punya program studi yaitu bisnis digital. Dia tuh kampus pertama di Banten yang punya prodi ini dengan 2 konsentrasi loh, digital bisnis teknologi sama digital bisnis manajemen. Jadi buat kamu yang udah yakin buat kuliah di global, langsung aja daftar online di pmb.global.ac.id atau bisa tanya-tanya dulu ke nomor telepon 021 552 2727 atau WhatsApp ke Ibu Arni di 0813 1519 8308. Atau kamu juga bisa datang ke kampusnya di Jalan Arya Santika nomor 43A, Margasari Kota Tangerang. Kamu juga bisa kunjungi websitenya di www.global.ac.id atau follow sosial medianya di facebook.com/binasaranaglobal dan twitternya di @kuliah_global serta Instagramnya di @binasaranaglobal. Jadi mau kuliah berkualitas dengan harga terjangkau, ya cuma di sini di Global Institute of Technology and Business. Think smartly and globally. Kayaknya ada yang marah nih. TKA asing Cina datang ke Indonesia kok nggak dirazia? Nah, Hah? Apa? Apa? Ulang lagi. TKA asing di Ya. TKA asing Cina datang ke Ya. Indonesia. Kok nggak dirazia? Karena duitnya banyak di Cina aja. Cina. Tapi ya, gue pernah baca sih, itu pastinya sih pemerintah punya alasan ya, membolehkan TKA masuk ke Indonesia, pastinya ada sesuatu yang penting. Menurut lu apa? Waktu itu gue pernah baca, dia itu ada apa ya, berusaha sama kerjaan sih. ya Masa intinya mah kerjaan. duit. Intinya mah duit. Iya. Tapi nih kalau menurut gua nih Indonesia lebih bagus sama orang Jepang daripada orang Cina. Karena orang Cina itu dia maunya kerja kayak orang kita nih, kayak misalkan bangun gedung, dia maunya dia yang bangun. Oh, Nah kalau orang Jepang dia maunya yang
yang bilangin gitu, kamu begini, kamu Kayak begini, dia kamu cuma begini mau nih. mandorin doang. Iya gitu. Itu bedanya itu. Yang gue bingung gini loh, kalau misalnya si TKA itu ke Indonesia karena pekerjaan, gue punya teman, dia udah ikut balai latihan, dia udah ikut BLK dari tahun lalu Pemerintah gitu kan. buat kerja di Korea, tapi sampai sekarang dia belum ke sana, padahal dia harusnya tahun ini tuh udah berangkat. Alasannya yaitu COVID. Tapi padahal waktu itu di Korea juga udah ngebuka dan pihak Korea udah ngebolehin, tapi Dari sama kitanya. pihak Indonesianya nggak boleh berangkat. Entahlah ya, kita nggak tahu apa yang Yang ada di penting dalam. cuan bos sekarang bos. Nih, salah satu apa ya, ada postingan. Lu tau gak sih mobil-mobil yang suka bawa motor kayak gitu? Ya, Oh, iya, yang iya. gitu. Nih, Gitu. Polda Metro melakukan pengamanan mobil pengangkut motor baru yang membawa penumpang mudik. Bisa Wah. ya. Itu gimana? Ada lagi tahu yang gue pernah lihat di TV. Jadi dia tuh mobil gede gitu, udah ada terpalnya, cuma di dalamnya tuh ada orang mudik sampai sampai apa ya? Kayak mobil truk gitu nggak sih? Iya, yang lu tuh masih ada terpalnya itu pernah deh. Oh, kayak dikira nggak kayak Salah. barang gitu, kayak Angkut barang. makanan, Iya, makanan, soalnya angkut barang, makanan. tapi pas dibuka Orang. ada orang. Tapi Waduh, gue ngeliatnya kacau. miris sih. Kacau. Miris gimana ya? Saking pengen pulangnya ya. Ini gue juga nemu loh postingan. Menurut gue ini lucu loh. Soalnya jangan nekat bukber di tengah pandemi. Pemkot Tangerang keluarkan larangan bukber. Sorry nih. Gua kemarin habis pukul sama angkatan 2018. Jangan Nah, kan? sore Kemarin gua bukber loh. Sore ini Wafik mau bukber. Wah, ya lu gimana tuh? Wah, pemerintah. Gini loh bang, aneh itu. Kita udah mau di penghujung Ramadan, Iya. dia baru ngeluarin larangan. Nah, itu pintunya pemerintah. Kemana aja gitu? Dia dari tanggal 1 Ramadan sampai sekarang ini gitu. Kayaknya dia baru baru sadar ngeluarin kali. 3 hari yang Iya. lalu. Enggak. Gimana, Pemerintahnya gimana? udah bukber duluan. Bisa jadi. Belum minta dulu baru masalah dilarang. Iya. Iya, bisa jadi. Benar. Soalnya di sini juga komentarnya udah pada bilang Jen ngapain orang udah mau lebaran, lah puasanya udah mau selesai katanya. Jadi lucu juga menurut gua. Emang Kayak udah mau banyak selesai yang tapi apa ya? kayak gitu loh. Bikin tertawa gitu loh. Dan mulai kayak apa? Mudik dilarang ini juga udah banyak transportasi yang ditutup. Kayak bandara gua lihat kayaknya udah sepi juga, tapi Stasiun juga ya? Iya, stasiun juga udah banyak yang ditutup. Terminal kurang Enggak, kalau misalkan mobil yang buat kalian nih yang pulang ke daerah Pandeglang terusnya biasa naik bus, gue dengar sih masih beroperasi sih, kayak misalkan bus-busnya gitu. Untuk jarak dekat. Untuk jarak dekat apa gimana? Ya, Dari- mungkin yang satu provinsi kali Iya. ya. Masih satu provinsi. Ya, tapi itu paling nanti kan kita biasanya di tarif itu kalau pulang 30. Kalau kayak gini biasanya lebih naik sih dia harganya. Tahun kemarin pas gua Idul Adha yang biasanya itu gak nyampe 100.000, tiba-tiba gua pulang satu orang 200.000. Itu kenapa sih naik kayak gitu? Gak tahu alasannya. Waktu itu tuh katanya karena mobilnya gak full, padahal nyatanya itu bis itu hampir full. Bisa aja sih bapaknya. Gue juga gitu sih, Pi, kalau pulang ditagihnya gede kalau mau lebaran. Dia alasannya mau lebaran. Alasannya mau Iya, lebaran. alasannya mau Cuma lebaran. kalau waktu itu ya karena mungkin masih baru-baru si Cororong. Oh iya nih, ngomongin kan ini. Udah dapet THR belum sih? Waduh, Bu. Ada THR. Kita yang ngasih dong. THR, kan kita udah kerja nih, dapet dong. Alhamdulillah dapet. Karena gua harian lepas jadi ya gak terlalu gede ya. Ya soalnya ada postingan yang bilang katanya kalau misalkan THR ditahan itu bisa dilaporin loh. Ah, gue tahu itu. Jadi kayak ada posko yang Iya, buat ngirim Iya, pengaduan gitu ya. Tapi logika nggak sih lo? Kita nggak, misalnya kita ngadu nih. nah Kita masih yakin kerja di situ atau enggak? menurut gua sih setelah dikasih dicabut lah. Bisa jadi kayak tiba-tiba kita dipanggil sama Iya. atasan gitu kan. Negara Kayak, laporin. kamu ngapain gitu. Bikin. Tapi juga kayak Tapi kan itu gimana? hak kita sih. Iya sih, hak kita. Nah, ini ngomong-ngomong yang tadi ente ngomong berdua tuh ya. Ini ada warga diminta laporan pemerasan ormas THR seharga 50.000. Misalkan lu nih diminta nih 50.000 untuk ormas, lu kasih nggak?
Kalau misalkan ormas datang dulu. Kalau misalkan kegiatannya jelas ya mungkin gimana ya? Tergantung sih, kalau biasanya kan yang kayak gitu oknum-oknumnya nggak pada jelas gitu loh. Malah untuk kepentingan pribadi kayak gitu. Kalau lu gimana? Gue pernah ngerasain kayak gitu. Ya gitu sih, kalau misalnya masih buat kepentingan masyarakat, nggak buat pribadi sih oke aja. Tapi kalau misalnya kayak buat si ormas itu sendiri, oknum. iya, kayak mending gak usah. Sih nyebelin banget sih. Kayaknya pengen banget gitu gue laporin ke RT-nya. Apalagi dia tuh kadang minta ke anak perantauan. Nah, Kayak gitu loh. Itu lebih sering. Seringnya kayak gitu. Jadi hati-hati ya buat kalian nih anak perantauan. Kalau misalkan ada orang yang minta uang, soalnya gue sering kayak gitu, bukan buat Pengalaman pribadi sering, gitu ya? Iya, maksudnya sering gimana nih? sering dipinta kayak gitu. Sering diminta. Bukan buat Sekitar THR lebaran aja ya. Kadang mereka bilangnya buat apa sih namanya? Buat nyamuk itu apa sih namanya ya? Gue lupa. keamanan. Bukan. Kayak ngebersihin. Iya, kayak gitu. Padahal nggak ada. Di tempat gue pernah. Jadi dia bilangnya mau ngebersihin saluran air. Tapi nyatanya itu cuma beberapa doang yang dibersihin sama dia. Jadi Setelahnya cuma enggak. apa sih? Bukan Cuma dia sambil lewat doang gitu. Lewat doang. Iya kan? Oh. gimmick. Dia kayak cuma lewat doang ibaratnya gitu loh. Nah intinya sih kita bukan bertiga sih, harapan semua ya COVID Semua di Indonesia. ya COVID ini cepet berlalu, cepet berakhir, cepet hilang biar kita bisa bebas lagi gitu kan ya. Bebas Bisa di negeri sendiri gitu ya. Mau ketemu keluarga, mau bisa mudik, Iya. bisa ngerasain yang Ramadan sebenarnya, Lebaran Lebaran yang yang sebenarnya. Gitu aja ya. Terima kasih ya udah dengerin podcast kita. Nah, kalau Sobat Global suka sama podcast kita nih, kalian bisa dengerin dan follow podcast kita yang ada di 13 platform podcast. Share juga ke teman-teman kamu ya. Kalian juga bisa kasih usulan ke kita. Kira-kira kita harus bahas apa di episode selanjutnya nih? Dengan komen di video podcast kita di YouTube Royce Global Radio, atau bisa kasih tahu di DM Instagram @royceGlobalRadio, atau di Instagram kita, Instagram gua @wafikazizah @wafikaz WAFIKAZZ. Nah, kalau Instagram gua @l.lia A-nya 3. Kalau gua @meraliwahyu. Bisa DM ke Instagram kita bertiga atau tadi di @royceglobal Radio. Nggak usah di follow kalau di Instagram kita pribadi sih, buat gue pribadi nggak usah di follow kalau Terserah. ya. Tapi kalau @royceglobal.radio Wajib di banget. follow. Nah. Bang, lu tadi mau ngomong apa ya? Waduh, sore-sore nih ya para sahabat global yang mendengarkan ini. Sore-sore atas kesalahan kata yang tidak menurut Anda salah didengar atau gimana. Mohon maaf ya. Ya pokoknya intinya minta maaf dari kita kalau ada salah kata, karena ya Karena saya Setiap suka manusia. begitu. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. iya betul. Tidak ada yang sempurna. Kalau gitu gua El, Gua Wafik. Dan Wahyu. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Royce Global Podcast. Bye bye. Kamu baru aja dengerin Royce Global Podcast. Thank you for listening this episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye Sobat Global.